Kita ngomongin kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kita kan bersama-sama dengan eksekutif untuk mengawal anggaran ini supaya tepat telah bahasanya. Legalitas itu juga penting, perizinan itu juga penting. Betul. Kayak gitu loh. Yang mungkin belum terpikirkan sama teman-teman. Sebetulnya waktu itu saya juga terinspirasi dari beberapa kerajinan dari Jepang. Mari kita berkolaborasi menginovasikan hal-hal yang baik, yang pasti bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan saja, tapi membuat kita bahagia juga. Halo sedulur Kompas TV, piye kabari? Mudah-mudahan sehat ya. Kalau ketemu lagi di program hari ini berarti kita bakal ngobrol seru. Nah, topik hari ini akan sangat menarik karena kita akan berbincang tentang, nah ini kita di podcast saja. Jadi harus ngobrolin sesuatu yang menarik, unik, dan bahkan kalau bisa belum lama ini terjadi di Jawa Timur. Saya dengar cerita kemarin Kabupaten Tuban baru punya gawe besar gitu ya. Ada satu program namanya Teras Suara yang menggagas itu pemerintah Kabupaten Tuban. Kemudian yang mengerjakan pelaksananya itu kawan-kawan Dekranasda. Kebayang ya kalau satu kabupaten punya agenda event yang luar biasa, kemudian kabupaten-kabupaten lain juga semangatnya terlecut untuk bikin agenda serupa yang bahkan dilirik oleh tamu internasional. Jadi hari ini kita akan ngobrol seru bagaimana strategi UMKM Tuban Go Global, di mana di dalamnya ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal untuk kemudian membangun ekonomi bersama. Kata siapa tanggung jawab pertumbuhan ekonomi cuma di tangan pemerintah. Wih, swasta bisa digandeng, masyarakat melalui komunitas juga bisa digandeng. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya di podcast saja, one and only. Senang banget kalau ketemu perempuan cantik dan hebat satu ini. Dedikasinya luar biasa. Dibilang anggota legislatif iya, dari fraksi Partai Golkar, Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur. Dibilang ketua Dekranasda Kabupaten Tuban juga iya. Tapi yang terpenting adalah beliau juga anak dari keluarga yang punya rasa cinta luar biasa. Dan hari ini akan menceritakan cintanya untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Aulia Hani Mustikasari SEMM. Hani, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Putri gimana? Alhamdulillah ketemu sehat. lagi kita ketemu lagi dan aku happy Masya banget. Allah, Jadi Masya ini Allah. adalah pertemuan kita di podcast saja untuk episode ke 3. Ya bener ya. belum 3 bosan. Ya? Belum. Aku todong-todong undang-undang terus belum bosan. Belum, enggak. Jangan sampai. Enggak, jangan. Tapi keliling-kelilingnya bosan enggak? Keliling-keliling enggak. Surabaya, Tuban, daerah-daerah lain. Alhamdulillah jadi punya ide baru, jadi punya melihat oh ternyata ada potensi yang bisa kita kolaborasikan. Contoh kayak beberapa waktu yang lalu saya pernah kunjungan ke Malang, ternyata bagaimana teman-teman di sana sangat luar biasa, dan ternyata dengan komunikasi, dengan kolaborasi ketemu beberapa ide-ide menarik yang itu bisa kita kerjakan baik di Kabupaten Tuban maupun di Malang. Dan selalu ada pihak yang bersedia support. Itu yang kita garis bawahi. Masya Allah, Masya Ya Allah. kan? Masya Allah. Ketika terjadi komunikasi itu, interaksi dengan pihak lain, stakeholder, ternyata memang impian besar itu nggak cuma ingin diwujudkan oleh satu pihak saja, tapi semua pihak. Masya Allah. Ketika ketemu jalan tengahnya. Masya Allah. Nah ini langsung saya todong. Masya Teras Suara bener-bener boom banget. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba, itu kan berlangsung minggu ketiga bulan Oktober. Iya benar. Minggu Tanggal ketiga. 20. Kok Oktober? Ini bulan apa sih? Ini Oktober. Aku jadi iya kan penyelenggaranya bulan Oktober. Padahal waktu itu awalnya kan diagendakan bulan yang sempat ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga reschedule. Enggak, itu kayaknya bulan kemarin nggak sih? Iya. Suara itu. Iya betul. Oktober kan. Oktober tanggal berapa? Oktober ya? Iya Oktober. Ini sekarang bulan apa sih kita? Saya kok jadi September dong, Put. Sekarang kan kita bulan Oktober. Oh iya benar-benar. Acaranya September akhir. Jadi bingung. Kan. Tahu nggak? Soalnya kayak barusan. Jadi Masya Allah. pemberitaannya masih ramai banget Alhamdulillah, di media sosial. Alhamdulillah. Mas Bupati dateng, ya kan, terus kapelan bajunya sama Ketua Dekranasda Kabupaten Itu Tuban. seragam, Bu. Batiknya batik Dekranasda kan. Seragamnya Dekranasda. Tapi sempat dikira itu Mas Bupati sama calonnya. Padahal siapa itu yang berdiri di samping beliau tidak lain dan tidak bukan adalah kakak tercinta Masya Allah, gitu. Netizen Masya itu Allah. menarik lah komentar-komentar-komentarnya. Wajar Jadi karena laki-laki perempuan kali ya. Iya benar. Apalagi yang laki-laki gagah, ganteng, menawan, Masya Allah. yang perempuan cantik. Masya Allah, Masya Allah. Cerita dulu persiapannya.
untuk bikin event sebesar itu melibatkan banyak pihak, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, komunitas. Mumet loh aku bayangin ya. Gitu ya. Jadi pertama-tama Put, sebetulnya Teras Suara itu terselenggara tanpa anggaran APBD. Oke, satu, tidak ada Anggaran APBD. pembiayaan dari APBD. Betul. Jadi memang murni kita berarti kayak apa ya, CSR ya? CSR. Dari Jadi, beragam pihak yang memang betul. bersedia untuk berkontribusi. betul. Gak ada hitung-hitungannya, mohon maaf kan banyak seniman support tuh, budayawan. Mm-mm. Mereka kelelahannya itu tidak. Alhamdulillah mereka berkolaborasi dengan Masya Allah, banyak teman-teman yang terlibat, ada di bagian fashion juga yang ada draping batik itu, terus ada teman-teman teater pastinya, beberapa perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta juga yang percaya kepada kami Dekranasda untuk bisa bersama-sama menyebarluaskan, mensiarkan hal-hal yang baik dengan cara yang mungkin belum pernah dilakukan oleh teman-teman dari perusahaan itu sendiri gitu. Karena gambarannya kalau bikin acara gede, gawe besar, itu anggarannya kan gede. Lumayan. Gitu. Jadi kayak orang udah mikir, emang bisa. Udah dibikin gede belum tentu yang datang masif kan. Tapi itu jadi kayak acara rakyat loh, acara Itu bersama. Alhamdulillah banget sih Put. Serius alhamdulillah. Pertama saya secara pribadi gak expect. Tapi kalau kita berusaha untuk menyebarluaskan informasi pasti. Karena namanya pasti kan sosialisasi kita, ya, kampanye ya kegiatan itu. betul. Karena kita kan inginnya ini itu bukan hanya bisa dinikmati oleh teman-teman di Tuban, tapi teman-teman di luar Tuban juga bisa mempelajari dan ikut bangga dengan budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Tujuan besarnya tuh itu. Jadi ingin kayak mengenalkan juga apa yang kami punya, potensi-potensi Kabupaten Tuban yang kami punya di teman-teman luar. Bukan cuman teman-teman nasional atau teman-teman lokal, tapi waktu itu ada teman-teman dari Amerika dan Itali yang Masya Allah juga Mereka datang memeriahkan, mereka juga menikmati terlibat. Kita kan ada program teras isyarat di situ. Jadi mereka juga datang belajar bahasa isyarat juga di situ. Wah. Berpartisipasi aktif ya. Artinya nggak cuma jadi penonton. Gitu. Terus habis itu mereka juga bisa melihat beberapa kerajinan-kerajinan, makanan-makanan kita kenalkan di situ, dan mereka sangat mengapresiasi. Wow. Semua aspek potensi UMKM yang ada di Tuban betul-betul dipamerkan pada program Teras Suara. Beberapa sih. Kalau semisal kita berbicara semua, saya juga minta maaf belum semua bisa kami bawa. Tapi ada beberapa kita mencoba menampilkan sesuatu yang baru lah ngoten. Ada beberapa produk turunan dari batik yang kami bawa pada saat itu. Ada tas, ada sepatu, ada kayak keychain seperti itu, terus ada bros-bros. Tanpa meninggalkan sektornya Dekranasda bahwa kita kan memang mainnya di Kria. Kayak gitu. Jadi kita gerabah, yang biasanya gerabah itu genuk, kendi. Kemarin tuh kita bikin kayak cincin. Hah? Cincin bahan gerabah? Iya. Dan itu anak muda. Makanya saya tuh bener-bener kayak nggak expect. Aku gak kebayang. Kalau gerabah itu kan barang pecah belah ya. Ya, sama lalu kayak ini keramik diolah kan. dengan inovasi. Ya. Ya, sama kayak keramik. Cuman memang kalau keramik itu katanya lebih firm gitu loh daripada gerabah gitu. Dia lebih kuat, lebih tough, lebih tangguh gitu ya. Iya, gitu. Di situ. Terus ada sektor kayu juga pada saat itu yang kita ajak experience. Di situ juga ada teras dolanan. Kita melibatkan adik-adik sekolah dasar, kita kenalkan dengan permainan-permainan tradisional biar nggak terpapar permainan modern yang digital minded semua. Gitu. Dan di situ nggak berhenti di situ Put. Jadi ada keterlibatan adik-adik teman-teman tuli. Jadi kayak kita gabung gitu loh Put. Mereka bermain bersama. Iya. Tanpa sekat. Iya. Gitu. Keren. Itu idenya sebetulnya sudah lumayan lama, insya Allah bulan 2 atau bulan 3, tapi akhirnya sampai persiapan dan akhirnya kita deal itu sebulan, nggak sampai 2 bulan. Jadi betul-betul 2 bulan itu intens, segala sesuatu dipersiapkan, detail-detailnya, teknisnya, urutannya. Teman-teman muda, yang tua aku tok.
Enggak lah, Hani belum tua. Kalau dibandingkan Mas Bupati emang lebih senior ya secara usia ya. Dan sama teman-teman panitia yang terlibat, Iya, emang iya. literally saya yang paling tua. Jadi mereka teman-teman muda, pemuda-pemudi Tuban ya. Pemuda-pemudi ekraf, teman-teman komunitas ekonomi kreatif yang memang mereka kita saling berkenalan, saling berkolaborasi, saling memberi masukan. Dan saya tuh cuman kayak memberi trigger, mereka yang mengkreasikan sampai ada teras suara itu. Dan itu menarik karena gini, ketika beberapa pihak berkumpul dengan kepala ya, experience yang berbeda, bidang minat yang berbeda, tapi bisa saling mengisi. Nah, Masya Allahnya gitu. Itu. Masya Allahnya mereka dengan harmoni. Nah, saya tuh juga, ya bukan aneh, saya bersyukur mereka sepercaya, teman-teman tuh sepercaya itu dengan Dekranasda. Itu aspek, boleh nggak saya, kalau kita cari insight-nya ya, apakah karena sebagai inisiator, sekaligus juga promotor, Hani betul-betul terlibat penuh, sehingga teman-teman merasa, Mbak Hani aja luar biasa total, masa kita nggak mengerahkan semua yang kita punya, lagi-lagi ya faktor leadership kan, apa itu salah satunya yang spirit yang coba Hani sampaikan kepada pemuda-pemudi ekraf Tuban, sehingga mereka kemudian total gitu ngasih semua yang mereka punya untuk keberhasilan dan kelancaran acara itu. Jadi pertama memang dari awal saya tidak mau acara ini adalah acara saya. Itu pertama ya. Iya. Dan ketika memang teman-teman kita beri ruang dan saya tidak mengintervensi apapun sih Put pada saat itu. Jadi memang saya hanya bukan meminta, saya hanya memberi, saya ingin seperti ini. Jadi termasuk gagasan teras besarnya dolanan, ya, gagasan besar. Termasuk teras dolanan, termasuk teras isyarat, termasuk ada teater, termasuk ada monolog, menumpahkan. Iya. Terus saya tidak berbicara ini fashion show, tapi kami itu menggunakan seni draping yang kami juga berikan sebagai satu bentuk pertunjukan. Tapi di situ tuh kita ceritakan gitu Put. Jadi kita menggunakan 4 kita bilangnya siklus kehidupan lah. Jadi adik kecil yang usia muda kita draping menggunakan tenun gedok kita yang belum dibatik, yang memang benar-benar dari batik lowo yang putih itu, kita beri hiasan pintalan benang. Jadi memang benar-benar kita tunjukkan bahwa adik kecil ini masih putih, masih bersih sampai seperti kanvas. Betul. Sampai di usia sepuh dengan menggunakan batik yang bermakna sesuai dengan kehidupan di masa sepuh itu. Jadi siklus kehidupan mulai dari kecil, remaja, dewasa, lanjut usia. Ada cerita di situ yang kemudian berkaitan juga dengan desain-desain yang merepresentasikan siklus-siklus kehidupan itu. Motif batiknya. Dan motif itu batiknya. Tuban banget. Semua motif Tuban. Jadi kami tuh ingin kekuatan batik kita ini bukan hanya kain dibikin baju selesai. Tapi kita ingin dengan bangga menceritakan bahwa di balik kain ini ada proses dan perjuangannya. Ada cintanya dari teman-teman pembatiknya, penenunnya, pemintalnya. Kami hadirkan juga itu di teaternya. Itu betul-betul pemintal dan penenun asli kita bawa. Jadi bukan aktor, bukan aktris, mereka lah yang mengerjakan itu, pengrajinnya. Wow, dan sangat natural sekali penampilannya. Karena melakukan hal yang biasa dilakukan kan. Artinya kan ada proses latihan ya, sehingga mereka tidak demam panggung. Oh, itu enggak ada latihan. Jadi on the spot? Iya, jadi pada saat itu ketika kita gladi resik ya, gladi resik sebelum acara. Kok kayaknya kurang ya? Gimana kalau kita bawa langsung? Oh gitu. Iya. Jadi awalnya ada pemeran-pemeran. Betul. Tapi kemudian pada saat gladi resik muncul ide. Iya. Sungguh sebuah keberanian. Kok kayaknya enggak oke. Boyong. Pengrajinnya langsung. Untuk tampil on the spot pada acara perhelatannya. Iya, betul. Itu padahal siang. Tapi jujur ya, saya pribadi yang memang belajar keaktoran, tidak ada yang melebihi peran selain pemain aslinya.
Jadi ketika sang pemain asli, kalau kita bicara sebuah seni misalnya biografi ya, ketika berusaha menampilkan kan itu acting, tapi ketika pemainnya langsung, orangnya langsung, itu pasti akan berbeda secara nyawa gitu. Dan itu yang dihadirkan. Iya. Dan saya beruntungnya beliau-beliau kerso. Berkenan. Iya. Itu loh. Iya kan? Satu sampai ditodong loh itu. Iya, nggak cuma ditodong, Put. Harap hadir kan gitu. Harap hadir pada jam sekian untuk melakukan kan gitu. Dan kemudian proses itu berjalan lancar. Alhamdulillah. Antusiasmenya luar biasa. Ternyata banyak yang datang. Yang bikin konten, kemudian tag Hani hari itu sampai 1 hari setelahnya sampai malam itu repost masih panjang. Saya sampai, karena kan waktu itu pengen datang tapi nggak bisa ya. Makin dilihat makin sedih. Itu bisa nggak setahun 2 kali dibikin lagi? Adik saya itu sampai bilang, bisa nggak sehari gitu. Berarti nggak cuman masyarakat, pemerintah juga fully support. Alhamdulillah. Karena melihat antusiasmenya. Alhamdulillah. Dan mungkin ini hal baru ya. Itu pesta rakyat loh. Iya kan? Iya, berarti kami juga mencoba duduknya juga tidak yang terlalu tidak terlalu formal ya. Artinya senyaman mungkin siapapun bisa hadir menyaksikan. Tentu ada undangan-undangan yang mendapatkan posisi khusus karena terundang support, ya. Tapi artinya masyarakat bisa menyaksikan secara langsung akses terhadap pertunjukan itu. Jadi ini pertunjukan bersama. Ya untuk untuk masyarakat Tuban. Iya. Pasti saya yakin di balik penyelenggaraan ini akan ada beberapa catatan yang kemudian menjadi evaluasi ya. Betul, termasuk pasti. Tadi requestnya bisa nggak kalau nggak cuma 1 hari aja. Atau jangan-jangan akan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kabupaten Tuban yang diprakarsai oleh Dekranasda. Amin. Sudah ada wacana itu? Insya Allah. Dan alhamdulillah mungkin ini juga kesempatan yang baik ketika memang kami bermitra dengan teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Insya Allah kita akan bikin kayak akhirnya ada misi budaya Put. Yes, bagus banget. Dan itu disupport banget sama teman-teman provinsi. Semoga nanti kita juga bisa mengaturkan ini bukan cuma tampilan tapi memang ada misi yang kita kenalkan. Kita ada pertukaran budaya di sini. Ya, dan bagaimana saling menghargai dan memberi kekuatan satu sama lain. Hani tahu nggak yang bikin saya takjub apa? APBD 0 rupiah. Acara sebesar itu bisa terselenggara dengan dukungan banyak pihak. Betul bahwa ada sponsor, ada kesediaan dari teman-teman pelaku ya, pelaku usaha, UMKM, budayawan yang kemudian bersedia terlibat, seniman. UMKM juga. Itu alhamdulillah saya juga dapat support snack, susu, makan dan semua dari teman-teman Tuban, teman-teman UMKM Tuban. Itu luar biasa loh. Alhamdulillah. Dan sampai kita heran kok Put. Oh, ternyata mereka sepercaya itu Sepercaya itu dan bersedia setotal itu. Iya. Yang menggagas juga total penuh untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga. Tapi intinya sebenarnya ini itu kan saling Iya. Saling gitu aja. Makanya kan kolaborasi ini menurut saya sebagai satu kunci karena ini semua tidak mungkin terselenggara sendiri. Sepakat. Gitu. Sepakat. Apa yang Hani pelajari dari penyelenggaraan acara ini? Sesuatu yang rasanya ketika ada dalam angan-angan, imajinasi, kreatif itu kayak bisa nggak ya? Tapi ketika terlaksana bisa jadi presisi tuh tercapai apa yang dibayangkan sebelumnya secara visual dan audio, tapi bisa jadi ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang lebih. Nah, apa yang Hani pelajari dari mempersiapkan proses sebesar ini dengan persiapan 2 bulan dengan dukungan teman-teman pemuda-pemudi Ekraf dan mereka anak-anak muda yang luar biasa ya, yang bersedia untuk mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, energinya untuk agenda ini. Apa yang sangat besar dipelajari dan Hani dapat dari momen itu? Niat baik akan ketemu hasil baik. Walaupun prosesnya sempat deg-degan. Ada yang support nggak ya? Nanti kalau nggak ada yang support gimana? Padahal kita sudah menyebarluaskan informasi ini. Pasti kekhawatiran-kekhawatiran itu ada ya. Bahkan pada hari H-1 deg-degan masih. Deg-degan Dek Lidra nggak datang. Karena nggak punya wewenang namanya. Betul. Sebagai ketua Dekranasda mengundang, bukan kakak memerintah adik loh, bukan loh ini konteksnya. Betul. Terus nanti kalau yang lihat ternyata sepi, terus gimana ya teman-teman UMKM yang kita minta untuk berpartisipasi? Nanti jangan-jangan ketika datang bukan tambah untung tapi tambah capek, nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa. Yang sudah disiapkan sedemikian total, khawatirnya ternyata tidak mendapatkan antusiasme total juga. Iya, tapi alhamdulillah
Begitu saya ngeliat videonya, oh ternyata sebanyak itu yang datang. Dan sesuai ekspektasi kita bahwa ini acara keluarga gitu. Keluarga besar Tuban. Iya. Ada satu yang menarik perhatian saya, video mapping, tapi bukan di dinding. Video mappingnya di Anyaman Lontar. Itu yang punya ide siapa? Ngaku. Kok bisa kepikiran video mapping di Anyaman Lontar yang secara tekstur kan dia nggak rata gitu ya, tapi outputnya itu luar biasa secara visual. Itu gimana? Apa ada memang pernah lihat sebelumnya lalu menarik untuk kita adopsi deh ini untuk agenda Teras Suara, atau ya ide itu muncul aja karena Tuban identik dengan Anyaman Lontar dan lain sebagainya. Pengen tahu cerita di balik itu ide kreatif yang luar biasa. Jadi video mappingnya itu kan teman-teman dari Malang yang support. Teman-teman Malang, bahkan lintas daerah lo support, luar Masya biasa. Allah. makanya aku tuh ya Allah luar biasa banget gitu dengan kemodernisasian mereka, ya, teknologi yang sudah ada sekarang ya. Terus mereka itu nggak malu untuk berkolaborasi dengan wilayah Tuban. Siapa sih Tuban? Kalau bicara soal daerah, Malang dan lebih Tuban kuat, secara kan? jarak ya, potensi wisata yang sudah lebih dikenal juga. Pasti lebih kuat Malang. Terus pada saat itu justru ide itu tuh muncul dari teman-teman Malang. Kalau saya nggak salah ya. Gimana kalau ditembakkan, karena lontar di Kabupaten Tuban itu kan potensinya Masya Allah. Kita punya Siwalan, kita punya Legen. Nah, kenapa ya daunnya ini nggak dianyam? Memang kan kita sudah nganyam Put, tapi biasanya jadi besek, kayak gitu-gitu kan. Kenapa nggak kita coba dijadikan backdrop, terus kita tembak dan ternyata tuh bisa. Ketika diambil video, diambil foto itu Masya Allah bagus. Karena aku sempat mikir ini apa nggak failed ya, karena kan tekstur ya. Iya. Tapi ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Dan dramatis. Alhamdulillah. Karena ini faktor secara lighting dan lain-lain betul-betul sudah dipikirkan. Dan teman-teman profesional di belakang itu kan betul. Yang memang sudah biasa terampil mengerjakan itu. Dan jadi tuh kayak mereka tuh kayak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kami teman-teman ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban juga belajar itu dan saya tuh senangnya saling memberi masukan, kayak oh ini bukan daerahku jadi aku nggak mau ngasih masukan, nggak gitu Put. Tapi justru ini bisa menjadi satu masukan dan ternyata diskusi, berbagi pandangan, dan bersedia eksekusi, bukan dengan ego masing-masing loh. Aku lebih paham, kamu tidak tahu, enggak. Spiritnya bukan itu. Dan kayaknya teman-teman Malang pada saat itu juga Storykana namanya kalau nggak salah. Terima kasih supportnya Storykana. Keren banget. Terus. Jadi teman-teman Storykana pun itu kayaknya itu yang kali pertama ya, dengan media Anyaman Lontar. Gitu. Ya nggak tahu itu di dalam hati kayak gimana coba ya. Enggak, tapi penasaran mereka udah coba nggak ya? Karena kan kalau hari H ketemu Anyaman Lontarnya lalu kemudian mohon maaf nih ternyata tidak sesuai harapan, pasti kan harus ganti tuh backdropnya, medianya. Tapi kayaknya mereka sudah perhitungkan kok. Jadi itu sih kan luar terhadap biasa. Desain belakangnya itu juga teman-teman yang memberi ide. Jadi kasarannya mentahnya kita, terus yang membentuk ide-ide itu juga, diolah. Iya, gitu. Berarti memang dari awal secara konsepnya sudah clear, sehingga ketika eksekusi juga akan memudahkan. Betul. Kalau tadi Hani bilang niat baik pasti ketemu hasil yang baik. Aku tambahin niat baik yang dikerjakan orang-orang baik. Masya Allah. Dengan cara yang baik, ketemu hasil baik. Masya Allah. Karena kalau ketemu orang yang nggak tepat, caranya nggak tepat, hasilnya belum tentu tepat, Hani. Masya Allah, Put. Ya itu juga luar proses, biasa. Masya Allah. Menemukan sampai akhirnya oke, kita bisa kerja sama bareng. Yang ini kita kan juga butuhnya bukan butuh sekali aja kita kenalan selesai. Ya betul. Gitu. Tapi long term relationship ya, untuk jangka panjang. Sip. Nah sekarang saya mau ngobrol nih sebagai anggota legislatif. Yang melakoni ini kan akhirnya posisinya berdiri dua kaki. Kemarin pada saat di Tuban sebagai ketua Dekranasda yang betul-betul terlibat kan. Lalu kita pakai perspektif anggota legislatif yang punya peran untuk pengawasan, kemudian nanti juga punya peran untuk bicara soal anggaran, bahwa ternyata di daerah itu kalau memang ada niat yang sungguh-sungguh bisa itu terlaksana. Jadi artinya anggaran penting, jelas. Tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk kemudian bikin karya dan berinovasi. Artinya kalau nggak ada anggaran, nggak bikin karya, nggak bikin inovasi, enggak. Ternyata kemauan kuat itu yang juga penting. Nah, apa yang menjadi
catatan dari Hani buat teman-teman muda-mudi gitu ya, nggak cuma Tuban, karena daerah-daerah lain juga pasti akan melihat ini sebagai sesuatu yang kalau Tuban bisa, Iya. masa kami enggak? Ya, Iya. kita belajar contoh nih Jember udah punya festival gitu kan, yang secara fashion unik gitu ya, eksentrik gitu. Nah, Tuban sekarang udah kayaknya udah nemu dengan Teras Suara ini model, aduh gak kebayang, batik di mana di situ ada proses yang mewakili siklus kehidupan gitu kan, ada cerita di situ. Artinya kan kesempatan-kesempatan berikutnya harus lebih kreatif lagi, lebih liar lagi idenya. Tapi pengenalan batik nggak cuma di situ loh, Put. Jadi pengenalan batiknya itu ada di konten-konten video mapping. Di situ juga di immersive room. Itu juga ada. Jadi semua titik ya. Semua titik kita coba tuh, kita jejeli, kita punya batik kayak begini, kita punya kayak gini. Nggak cuma batik, potensi gerabah. Dan teman-teman Malang itu juga selain memang support di video mapping, teman-teman juga support di konten isinya. Gitu. Dan ternyata keren ya. Maksud saya tuh kayak, ya mungkin karena saya nggak punya jiwa seni belum ada pengalaman bikin pertunjukan sebelumnya, sehingga ketika kemudian waktu itu terlibat langsung, menyaksikan, ada di dalamnya itu, dan dukungan-dukungan itu Masya Allah kayak gitu. Balik lagi sebagai anggota legislatif, artinya kan gini, Hani bisa punya peran sesignifikan ini, Masya Allah. Gitu, karena memang secara posisi ada amanah juga sebagai ketua Dikranasda, gitu, ada privilege di mana kok ya bupati terpilih adalah adik tercinta gitu. Nah, dalam situasi di mana ternyata anggota legislatif bisa di luar zona yang biasa dikerjakan ya, untuk kemudian bikin karya. Apa yang Hani lihat? Misalnya nih, ada anak-anak muda di luar sana gitu ya. Kita nggak bicara anggota legislatif dulu, anak-anak muda yang pengen punya akses, bisa membuat karya sedahsyat yang kemarin Hani bikin. Gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Jadi sebenarnya kita ngomongin kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kita punya namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itu macam-macam, pelatihan, pendampingan dan kawan-kawan dan sebagainya, pelatihan, workshop. Nggak berhenti di situ juga, ada event-event. Kalau kita berbicara tentang produk, kita punya misi dagang. Kalau kita berbicara tentang teman-teman ekonomi kreatif, kita punya festival topeng. Kita juga punya traffic Bromo, Jazz Traffic Bromo itu juga. Jazz Traffic Festival Bromo ya. Itu kan sebetulnya ruang-ruang yang atau program-program event-event yang diselenggarakan oleh teman-teman provinsi, yang mana juga sometimes itu melibatkan, bukan sometimes ya, nggak bahkan komunitas ya, berangkat dari komunitas. Dan kita ini kan sebagai anggota legislatif itu juga ikut andil dalam mengawal anggaran itu untuk masuk di program-program itu secara tepat, terarah, insya Allah, yang membuat ruang dan memberikan ruang ke teman-teman ekraf, ke teman-teman UMKM untuk bisa mengakses secara nyata. Bentuknya apa festival, bentuknya apa penampilan, bentuknya apa pelatihan, dan itu ada Put. Jadi ketika berbicara sebetulnya peran legislatifnya di mana, betul kata Putri, kita kan bersama-sama dengan eksekutif untuk mengawal anggaran ini supaya tepat telah bahasanya, ujung-ujungnya untuk kesejahteraan teman-teman semuanya. Terus irisan-irisannya, program-programnya, kita pastikan program-program ini juga program-program yang arahnya langsung ke masyarakat, berdampak bagi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi ya, goalnya ya. Tidak berhenti di situ. Sebagai fungsi legislasi, kita juga bersama-sama, baik itu inisiatif eksekutif maupun inisiatif legislatif, kita ada perda-perda. Jadi kebijakan-kebijakannya juga kita siapkanlah untuk menjadi payung hukum, regulasinya untuk bisa support di situ. Terus kita juga ada fungsi pengawasan, memastikan bahwa anggaran yang awalnya di program ini ya memang di situ untuk didedikasikan untuk program itu. Betul. Tidak berhenti di situ juga, pengawasan terhadap akses, apakah sudah meratakah ini bisa diakses di semua teman-teman yang ada di Jawa Timur. Jangan-jangan hanya program ini dirasakan baru diakses sebagian pihak saja. Betul.
Dan itu yang membuat akhirnya saya merasa bahwa dengan amanah ini alhamdulillah saya bisa memberikan informasinya lebih cepat dan pasti ke teman-teman sesuai dengan daerah pemilihan saya. Secara perspektif juga lebih luas, lebih kaya. Iya. Ya contoh kalau sebelumnya saya nggak tahu Put kalau kita sekarang itu ada haki merek. Yang haki merek ini ternyata bukan hanya untuk produk barang, tapi juga bisa jasa, karya. Betul. Tidak berhenti di situ, ada sertifikasi halal. Sehingga pendampingan itu bisa tepat guna, ditujukan kepada kawan-kawan UMKM yang belum memahami, betul-betul awam. Yang belum mengakses informasi belum mengakses informasi. Gitu. Karena kalau awam saya juga awam, jadi kita kan belajar bersama-sama. Tapi kan terkadang kita itu nggak tahu gitu loh Put. Harus kemana, bagaimana caranya, dan kenapa ini penting. Betul. Dan belum tentu tahu kebijakan ini tuh sebenarnya kenapa ada kebijakan ini. Tujuannya apa, benefitnya apa untuk masyarakat khususnya pelaku UMKM. Betul. Kalau saya sih di situ sih. Jadi betul-betul dengan peran satu sisi di DPRD Provinsi Jawa Timur, sisi lain mendampingi kawan-kawan pelaku UMKM ya khususnya di Dekranasda, jadi bisa dapat banyak perspektif, jadi bisa total support. Jadi kayak juga bisa maksa bahwa ternyata kamu ini nggak cuman mengumpulkan uang, tapi legislatif lagi, apa sih Put? Kayak akta apa tuh namanya legalitas itu juga penting, perizinan itu juga penting. Betul. Kayak gitu loh. Betul. Yang mungkin belum terfikirkan sama teman-teman. Karena taunya kalau namanya usaha mikro ya, yang penting jualan dulu. Padahal once bisnisnya makin besar pasti akan ada beberapa tipe ujian, salah satunya ya itu tadi izin usaha, kemudian ya lagi-lagi kan soal klaim karya kreatifnya, betul. Sehingga hak merek itu penting. Dan itu penting untuk penguatan teman-teman pelaku UMKM kan. Sepakat, sangat sepakat. Dan ketika kita juga sudah ketika kita sudah memahami bukan cuma kebijakan, tapi kita juga mengupdate dan mengupgrade diri, pasarnya kan juga bisa lebih luas. Betul, betul sekali. Jadi sesuai dengan tema hari ini, UMKM Tuban Go Global. Kemarin ada antusiasme juga yang datang diantaranya ya masyarakat internasional. Jadi kelihatan ada beberapa tampak blonde gitu ya, bule datang ikut nonton. Itu karena undangan ini kan, karena kan memang ini acara boleh dibilang persiapan 2 bulan, sosialisasinya juga sangat masif. Apa memang salah satunya ke depan harapannya ini menjadi event gak cuman Tuban, tapi event Jawa Timur untuk dunia? Ya pasti harapannya seperti itu. Harus sejauh itu? Pasti. Karena kan namanya, kita berbicara namanya kepuasan manusia aja loh Put. Ya. Kan gak mungkin kalau dapat yang biasa aja udah puas ya. Harusnya bukannya gitu. Maksudnya itu kan sisi manusiawi kita ya. Dan ketika itu memang in the good way, ya bagus. Betul. Itu kan ambisi yang bagus. Yang penting kita tahu lah kadar kita tahu bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus bertumbuh. Betul. Termasuk proporsinya sampai sejauh mana gitu ya, kontribusi. Apa yang paling berkesan kemarin? Jadi untuk bisa go global itu kan ada begitu banyak strategi yang harus dilakukan ya. Tidak hanya membuat tamu turis mancanegara tuh menyaksikan atau mereka yang sedang berkunjung ke Tuban itu menyaksikan, tapi kalau kita bicara kemarin kan tujuan awal itu goalnya memang memperkenalkan, meningkatkan awareness ya. Kalau bicara soal closing atau bahkan membuat produk ini kemudian layak ekspor gitu ya, itu tahapan-tahapan yang sudah ada dalam benak Hani itu seperti apa? Setelah langkah pertama ini awareness udah naik, kemudian kelanjutannya akan dibawa kemana? Supaya kolaborasi ini tetap terjalin antara pemerintah swasta dengan komunitas lokal. Jadi ketika memang saya berkenalan dengan teman-teman, kita berbicaranya teman-teman perusahaan swasta aja. Saya percaya mereka aksesnya lebih luas daripada seorang saya gitu. Dan akses pasar yang lebih luas itu ketika tidak keluar dari saya ya nggak apa-apa. Itulah fungsinya kita berkolaborasi, itulah fungsinya kita saling mengenal. Lah, dari informasi-informasi itu, ternyata tidak hanya berhenti di pemberdayaan ya Put. Ternyata tidak hanya berhenti di penguatan legalitas ya Put, tapi ternyata harus si produk ini menyesuaikan dengan permintaan
buyer, permintaan karena ada supply pasar. ada demand ya. Betul. Dan memang itu kan harus dilakukan gitu, karena kan kita menjual kan untuk bisa dibeli Ya, untuk kemudian layak dan diminati. Layak beli dan diminati. Dan pasti posisinya di daerah, kita berbicara skup Tuban, kita berbicara skup Jawa Timur, kita berbicara skup nasional sampai ke internasional, itu pasti taste dan keinginannya berbeda-beda. Jadi ketika memang akhirnya dengan kolaborasi dan kita punya skup pasar yang lebih luas, ya memang alangkah lebih baiknya kita berbenah juga. Artinya satu sisi identitasnya dipertahankan supaya ceritanya tetap terjaga, ini Tuban gitu ya. Tapi sisi lain minat itu terwakili, terpenuhi. Ketertarikan. Kayak batik Put. Ya. Jadi kayak batik. Jadi batik Tuban itu kan kekuatannya memang warnanya coklat sama biru indigo. Tapi ada permintaan pasar. Karena alhamdulillah batik Tuban itu juga sudah digunakan beberapa desainer-desainer internasional. Nasional. Untuk karya-karya ini ya, fashion mereka ya, fashion ada design. Mas Putro, ada Mas Aulia yang studio ikatan yang bajunya selalu saya kenakan. Aku udah follow, keren banget. Ya kan? Bagus banget. Masih anak kicik, tapi sudah luar karyanya biasa. luar biasa. Terus habis itu Mas Didit. Mas Didit juga menggunakan batik Tuban juga. Salah satu dari karya-karya yang beliau ini ya, desain. Betul. Ada permintaan dari teman-teman itu yang memang meminta warna tertentu. Karena berkaitan dengan mungkin seasonnya beliau ya, itu pasti karena mereka kan dari fashion juga pasti punya taste mana warna yang diminati, warna yang tidak diminati pada momen tertentu. Betul. Tapi saya setuju sama Putri, kita tidak menghilangkan warna-warna atau budaya-budaya kayak tadi coklat, indigo. Identitas utama. Iya, dan kita tetap menceritakan ini ke teman-teman desainer bahwa ini tuh minnya ini tuh ini tuh ini, dan ini kekuatan kami gitu. Secara motif udah kuat, warnanya bisa menyesuaikan, desainnya bisa sesuai kebutuhan market internasional. Karena beda-beda. Itu dari batik saja. Bagaimana dengan produk UMKM lain yang Hani melihat ini potensinya luar biasa untuk go global dari Tuban? Produk kayu juga lumayan. Produk kayu juga lumayan. Kria yang dari kayu ya. Aku tadi tertarik loh, aksesoris yang dari gerabah. Agak kebayang. Iya. Itu sebetulnya waktu itu saya juga terinspirasi dari beberapa kerajinan dari Jepang. Ada anting-anting yang burung layang itu kayak gitu. Jadi kenapa ya? Karena kita nih perempuan paling gampang kan pakai pernak-pernik aksesoris gitu. yang cantik. Kenapa kita nggak mencoba di situ? Ya sekali dua kali pasti kita kan harus trial, betul. Kayak seperti itu. Kita juga punya rajut Put. Rajut? Iya. Apa yang bikin rajutnya Tuban beda sama rajut-rajut daerah lain? Sebenarnya ya kurang lebih sama, tapi pasti ada entah itu kerapatan, entah itu apa, seperti itu. Desain yang itu ya lebih khas Tuban itu ya. Itu juga udah ekspor. Teman-teman dari Rengel dan Soko kalau saya nggak salah. Nah itu pun juga diberdayakan dan dibimbing dibina oleh salah satu perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Tuban. Sudah berjalan dengan sangat apik, pasar internasionalnya juga sudah tersedia, sudah dipertemukan juga dan itu bagus. Selain kuliner ya. Kuliner ya, iya kalau kuliner jangan ditanya deh. Kita seafood itu udah yang ini. Kemarin saya akhirnya nyoba ampung. Oke. Definisikan kepada kami bagaimana rasanya tanah dipadatkan, dibikin kayak stick gitu dibakar. Ya. Jadi kayak ada rasa-rasa tanah-tanahnya dan bakarnya. Smoky. Cuman wow. Tapi ditelan nggak? Ditelan lah. Tapi tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Seret. Tapi beneran ada yang konsumsi ya? Maksudnya itu bisa dimakan nggak sih sebenarnya? Dijual Put. Lah ya dijual. Dan yang makan juga nggak kenapa-kenapa kan? Ya alhamdulillah saya juga nggak kenapa-napa. Kayaknya itu kalau ada kajian, saya nggak tahu sudah ada kajiannya secara medis atau enggak. Kalau sampai ada dan betul ada manfaat kesehatannya, katanya itu untuk apa? Untuk nginiin diare apa? Nah kan tapi nggak tahu ya kajiannya semacam ya. Ini kan karcol atau apa? Charcoal yang ini loh kalau kita lagi konstipasi gitu kan. Tapi nggak tahu tuh aja kajiannya atau enggak nih, belum tahu. Harus dipastikan. Karena kalau memang iya, mantap sekali itu. Tapi emang rasa tanah Put. Hani nggak usah disuguhin ke saya, nggak apa-apa kok, aman. Tadi awalnya mau saya bawain karena kemarin beberapa teman-teman dari Surabaya penasaran, pada nanyain makan.
Oh gitu. Oh gitu. Oh, Oh, cukup sekali. minumnya Ampo. segini. Minumnya lebih banyak daripada amponya. Ini salah satu yang lagi menarik juga dan lagi seksi-seksi banyak dibahas ya. Kerajinan tali katun makrame. Nah, Iya, itu katanya tadi. di Tuban juga ada ya. Itu mirip rajut itu Rajut kan, itu Put. kan, Mirip rajut itu. Dan itu banyak, ada yang jadi vest, ada yang jadi tas, ada yang jadi gantungan. Mm-mm. Dan ada filosofi maknanya juga kan. Itu dari kalau yang luar makrame budaya, ya. betul. Kalau yang makrame Betul. India ya. Indian. Kok Indian. Kayak gitu. Cuman kalau Gypsy. Putri tanya bedanya apa? Pertama, saya masih belum punya ilmunya bedanya rajut-rajutannya itu apa, sehingga pasti dia akan bisa ada sampai ini. adopsi Ya, budaya ya. yang ada di luar ya. Ya, tapi pasti menurut saya ketika memang buyer sudah membuka pasar itu dan ada permintaan secara kontinu, berarti kan secara memang kualitas ya layak diadu. Keren banget. Saya baru tahu juga dari Taraswara kemarin. Satu lagi, kecap laron. Oh, kecap laron, iya benar. Salah satu yang menurut saya, wah, beda loh kecapnya ya. Lebih kental ya. Lebih kental. Gimana ngomongnya? Jadi kalau ke Tuban dan makanannya nggak pakai kecap laron, rasanya beda. Katanya gitu Katanya gitu, Put. Gitu. Iya kan? Bener kan? Jadi itu salah satu yang banyak banget ampo. Ikan asin, jambrong. Bener nggak ya jambrong namanya? Ikan asin. Iya, itu jambrong. yang dia lebih ke tipis atau tebel? Macam-macam. Oh, ada yang berbagai ukuran. Terus ada yang pipih, ada yang lebar. Ada yang gede banget. Gede banget. Ada semua. ada. Bentar, becek mentok. Becek mentok. Itu mentok diapain? Kayak rica-rica atau Kare. dibecekin? Oh, kari santan. mentok. Santan gitu, kayak kare gitu. Kayaknya emang banyak besok ya? waktu ke Tuban deh. Iya. Gitu. Tolong ya, segera undang ya. Gitu. Kita segerakan. Gitu. Oke. Selain kuliner, kerajinan, ini Fashion. jadi fashion, betul. Apa harapan ke depan dari perspektif Dekranasda untuk diperkuat? Ini ceritanya kan kemarin perhelatannya sudah ada. Ini kalau boleh jujur ya, saya tanya. Apakah kali pertama diselenggarakan di Tuban event dengan konsep, kalau secara konsep iya seperti ini, tapi sebuah perhelatan yang menggabungkan berbagai ragam kesenian gitu. Teman-teman perusahaan aja ketika kami tawarkan monolog, kayaknya ini mau dibawa kemana ya gitu. Awalnya questioning, Iya, bertanya-tanya kan. Iya. Lalu? Iya, alhamdulillah ternyata teman-teman yang monolog itu juga menghaturkannya dengan luar biasa dan pesannya sampai sekali sehingga Dek Lindra itu juga mengapresiasinya bahwa memang ternyata ketika kita menyuarakan sesuatu itu nggak harus dalam tanda kutip berteriak-teriak, tapi yang penting atau di forum-forum resmi juga. Dengan cara seperti itu bisa menjadi satu alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh beberapa teman-teman, terutama yang di Kabupaten Tuban, untuk bisa, yang penting kan pesannya sampai gitu, dan bisa dinikmati bukan cuma di usia-usia tertentu, tapi segala usia, segala kalangan, termasuk kelas sosial ekonomi semua bisa menikmati. Ya sebenarnya harapan kedepannya Put, semakin banyak produk yang bisa saya kenal. Kalau saya secara pribadi, kayak saya percaya saya pasti akan bisa membersamai dan saya juga akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman di Tuban itu untuk menciptakan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi yang lain gitu. Menurut saya yang paling berat itu bukan memulai tapi mempertahankan secara kesinambungan. Nah, dengan adanya ini kan gebrakan, tendangan pertama udah gol gitu, ada rencana untuk bikin gol-gol berikutnya? Pasti. Sudah pasti ada obrolan untuk teras-suara yang lain. Kemarin baru volume 1 ya? Baru yang pertama. Akan ada volume jutaan kan, insyaallah. Amin, insyaallah. Insyaallah. Karena yang di-create itu nggak cuman sebuah event, tapi legacy, Hani. Nanti ada warisan di situ kan. Artinya kebayang 10 tahun ke depan mereka yang tadinya berstatus bocil anak-anak gitu ya, dedek-dedek gitu ya, datang nonton 10 tahun ke depan mereka yang jadi panitia dan mereka menghadirkan karya yang luar biasa karena mereka betul-betul tergerak menyaksikan event itu pada momen September 2025 kemarin. Amin. Put. Maka dari itu legacy. Kayak saya sih berharap
kita saling memberi masukan sih, karena saya juga tidak selamanya benar, tidak selamanya mengetahui banyak hal. Saya belajar banyak dari teman-teman juga, dan insya Allah saya tidak pernah malu untuk mengakui bahwa memang teman-teman ini lebih hebat daripada saya, gitu. Dan memang ternyata dengan berkolaborasi hasilnya ternyata jauh lebih Masya Allah. Ya. Dan akses loh mereka-mereka yang terlibat kolaboratif kemarin untuk program Teras Suara ini, event Teras Suara ini, artinya udah tahu kalau itu bentuk dukungannya, dan ke depan apabila itu tadi butuh dukungan legalitas produk, akses untuk ekspor yang mungkin saat ini belum semuanya bisa dapetin, itu oleh Dekranasda tentu akan bagaimanapun mereka yang kemarin kontribusinya nyata tentu akan akan diprioritaskan itu dan menyusul kawan-kawan UMKM lain. Ya, itu juga kemarin beberapa teman-teman UMKM yang terlibat akhirnya kok ya alhamdulillah setelah acara Teras Suara kami itu mendapatkan program bersama dengan Dinas Koperasi UKM, itu fasilitasi hakim merek. Oh, langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah. Setelah event itu nggak jauh berjalan dari itu. Segera. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah beberapa teman-teman UMKM yang terlibat di situ bisa kami ajak untuk penguatannya melalui hakim merek. Tuh kan, dan aku seneng banget, maksudnya tuh kan, kayak disambut niat baik itu, kemudian ada aja jalannya untuk memudahkan kan, yang selama ini mungkin mereka mikir harus kemana, ketika punya niat baik support agenda event yang luar biasa ini, ternyata kemudahan itu datang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Banyak ya, yang betul-betul saya aja nggak terlibat langsung aja belajar banyak dari cerita Hani. Kalau event pertama aja boleh dibilang berhasil, maka ada tantangan untuk event berikutnya harus memberikan kesan yang lebih mendalam lagi. Akan ada gebrakan apa nih Teras Suara volume berikutnya? Bismillah Put. Makanya kita akan cari-cari ide, kita akan bertemu dengan banyak teman di luar sana. Kita juga tidak menutup diri hanya berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tuban juga, karena kami percaya sumber-sumber bukan cuma sumber daya manusia saja, tapi ada beberapa sumber-sumber di luar sana yang bisa kita adaptasi. Identitasnya udah dapat loh Hani. Satu ya, menggabungkan beberapa unsur seni pertunjukan, dikaitkan dengan kerajinan gitu ya. Udah nggak kebayang deh. Saya juga kemarin nggak expect akhirnya bisa secara identitas udah dapat. Jadi nanti tinggal bagaimana cerita-cerita yang dihadirkan itu yang betul-betul makin ke depan makin menarik dan membuat orang kemudian bertanya-tanya. Teras Suara tahun ini menghadirkan apa lagi ya? Kisah tahun apa depan, lagi? Tahun depan. Ketika sudah tiba tahun depan, masyarakat bertanya, tahun ini ada gebrakan apa lagi ya? Ada cerita apa lagi yang dihadirkan? Bismillah Put. Semoga. Dan tidak satu hari aja, betul kata Mas Bupati. Karena yang pertama udah alhamdulillah sukses, maka artinya yang berikutnya contoh. Mungkin Hani ngikutin pergelaran Merah Putih gitu ya kemarin, yang ramai banget di Jakarta. Nah, Yura Yunita salah satunya penampil yang terlibat di situ. Artinya bisa dibikin versi kearifan lokal versi Tuban. Iya, kapan waktu itu kita sempat berpikir kalau memang ada batik dari kecamatan mana sampai kecamatan mana, kita bikin satu rangkaian, siapa tahu kita bisa jadikan satu Put, kain putih gini, dibentangkan jadi ada, gitu ya. Batik ini kita jadikan satu. Waduh, kayaknya tahun depan tuh rekor muri. Tuh kan udah dapat ide, catat, jangan dilupain. Salah satu referensi yang ternyata bisa jadi kan? Iya. Dengan batik gedong masing-masing kecamatan yang punya motif sendiri. Tapi kita mainkan, ini bayangan saya tadi, warnanya coklat, biru, indigo yang sesuai identitas, tapi memanjang. Semoga. udah mulai mikir. Putri kasih PR gitu Mas Bupati, ini ya challenge ya buat gebrakan berikutnya dari Kabupaten Tuban bersama kawan-kawan Dekranasda. Nggak apa-apa. Hari pertama itu rekor muri, hari kedua baru pertunjukannya. Dan beberapa tempat-tempat landmark maupun pariwisata yang di Kabupaten Tuban. Wajib. Jadi selagi berkunjung ke Tuban harus mampir ke destinasi-destinasi wisata pilihan. Jadi kita sudah ditantang memaksimalkan Gua Akbar. Tuh satu, mempercantik pantai-pantai yang eksotis yang ada di Kabupaten Tuban. Masya Allah. Karena memang
Pantai Utara ya, kan berbeda dengan Pantai Selatan ya. Betul. Tapi artinya tetap ada potensi yang harus ditampilkan. Contohnya, menu yang cuman ada di Pantai Utaranya Tuban. Rajungan. Nah, itu salah satunya. Gerebek rajungan. Udah tuh kan, 2 udah dapet ya Mas Bum. Gerebek rajungan. Siapa tahu? Iya gitu. kan. Jadi rajungan tapi dengan berbagai olahan Iya. bumbu. Iya. Wah, ide bagus nih kayaknya. Tolong dijadwalkan pas saya berkunjung ke Tuban dalam waktu dekat, bisa nggak itu agendanya? Boleh. Gerebek rajungan. Boleh. Belum pernah makan telur rajungan karena kan? contoh kalau belum. Telur susah cumi? dapatnya. Belum. Oke. Udah ditandain. Karena kalau misalnya kayak Kabupaten Sidoarjo udah identik dengan bandeng kan, mulai dari berseberapa besar, Juwana terus juga olahannya. ya? Betul, Juwana juga. Nah, Tuban akan punya rajungan. Ya, ide bagus Put. Nanti tak Ini kayaknya abis ini catatannya langsung masuk banyak banget nih. Iya. Keren banget. Hani, sebagai penutup ya di kebersamaan kita, boleh cerita kepada sedulur Kompas TV yang stay sampai akhir ngikutin program ini, dengerin cerita Hani luar biasa dari awal. Apa sih yang dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah karya yang gak cuma karya Hani seorang, tapi bersama segenap pihak yang memberikan dukungan, dan itu bahkan menjadi event bersama, acara bersama, karya bersama. Silahkan. Menurut saya sih kepercayaan diri, dan sekali lagi kolaborasi, karena kembali lagi semua ini tuh tidak akan muncul dengan sendirinya, dan semakin kita tertutup, semakin tertutup pula potensi-potensi kita sendiri juga. Jadi sekali lagi mari kita berkolaborasi, menginovasikan hal-hal yang baik, yang pasti bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan saja, tapi membuat kita bahagia juga gitu. Karena setiap daerah punya potensi, dan potensi itu nggak mungkin dikenal kalau bukan karena diperkenalkan, dan butuh pihak-pihak yang bersedia memperkenalkan ya, dengan adanya kolaborasi. Hani, makasih ya. Seneng banget hari ini udah ngobrol, bikin pengen segera datang ke Tuban. Dan ini sekaligus catatan buat sedulur Kompas TV yang lagi nyimak podcast saja, dalam waktu segera. Kalau memang Anda sedang melintas, menyisir area Pantai Utara, melewati Kabupaten Tuban, sempatkan mampir. Ada begitu banyak potensi wisata di sana, potensi kuliner yang tersedia, termasuk juga potensi fashion kalau kita bicara kria ya. Boleh loh kalau mau menyampaikan usulan-usulan. Boleh. Dengan senang hati. Ke Dekranasda Kabupaten Tuban, ketuanya dengan senang hati terbuka untuk menerima input-input yang konstruktif ya. Sembari beliau juga akan terus menyuarakan aspirasi, nggak cuma masyarakat Tuban saja tapi Jawa Timur, karena beliau hadir di DPRD Provinsi Jawa Timur juga tentu untuk menyerap aspirasi itu dan kemudian mewujudkannya bersama-sama dengan seluruh pihak. Amin. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Matur. Hani sehat selalu, salam untuk keluarga besar, masyarakat Tuban khususnya, para pelaku UMKM. Mudah-mudahan apa yang kita impikan untuk go global, gak cuma 1, 2, 3 usaha, tapi sebanyak-banyaknya untuk Tuban, untuk Jawa Timur. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama Podcast Aja dan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hani. Minum dulu.